milih mending lawan Chow daripada lawan Tamus. Lawan Chow mah males ya, ditendang langsung ke arah kerumunan rame-rame. No, mana I mean, damage-nya gini, kenapa gue lebih milih ketemu sama Chow? Karena gue masih punya kepedean untuk nge-silence dia. Dan ketika dia mencoba untuk crowd control Hellcard, dia akan terkena silence. Itu alasannya. itu Kalau Tamus, ya tinggal jaga jarak aja, lempar roda bergeriginya. lempar roda bergeriginya. Motor Tapi saya kali aja seperti lempar. ini gue kayak pernah ngeliat deh yang ada Hayabusa sama Hellcat dalam satu tim yang sama, kok nggak salah. Oh, whiskey-nya make ternyata. Oke. Lalu ya, tapi ya udah, ini dia game yang kedua kita. Jadi buat teman-teman semua, boleh langsung saksikan aja bersama-sama, ajak teman-temannya, keluarganya, temannya, gebetannya, siapapun itu yang berada di sebelah kalian ataupun berdekatan dengan kalian. Langsung ajak nonton, likes-nya ditancepin, dan jangan lupa emot tepuk tangannya sebagai bentuk dukungan terhadap dua tim ataupun seluruh player yang bertanding di MPL Season 6. Dan buat kalian semua yang ingin ikut prediksi juga silakan langsung nonton di Mimo TV, dan juga jangan lupa titip-titip salamnya nih ya. Boleh langsung komen-komen lucunya dimasukin. Dan ini dia Whisking, Albert, Finn, R7, Lemon, Vansrong, Keira, Phoenix, Hike, dan juga Kyle. 10 orang ini udah siap untuk menjalankan pertandingan di game yang kedua, di match yang kedua, di week ke-6 hari kedua. Ini dia Lane of Down, let's go! Oke. Welcome to Mobile Yang akan Legends. dilakukan oleh mereka di game ini sudah mulai diharas dari Son of Ini. Keren juga Kufra ya skin barunya ya. Iya pak. Kabi punya nggak, Be? Nggak punya? Belum. Wow, KB belum punya. Kornet udah punya. Oke, tadi tadi di bawah. Ada dua orang di atas. Oke, dan langsung menghilang. Natalianya memberikan efek silence yang begitu menyakitkan. Hilang sudah R7 di awal-awal. Sepertinya untuk sekarang mereka bisa lebih menangani bagaimana early game-nya agar tidak terlalu dipush oleh anak-anak dari RRQ Hoshi. Oke, dengan color high and dry. Satu melawan satu. Dan ketemu dengan Tamus tapi dari tengahnya. Albert bersama dengan Finn. Tidak ada mage-nya. Oh, masuk ke Shadow-nya. Mengharap Vansrong-nya. Balik lagi. Dan menuju ke arah Little Wonder harusnya. Diamankan oleh Albert. Tanpa harus menggunakan retribution karena tidak ada yang mengganggu menginitiate. Dan juga ini seperti meta zaman dahulu. Kangen ya. Sama-sama 1-2-2. Dan Finn dapetin kah? Oh, flicker dia dapat juga kah? Enggak, ternyata Vansrong yang dapat loh. Tapi dia flicker, oh terkena stun, petrify juga, bisa begitu saja. Ada silence bahkan, dan terkena stun lagi kah? Enggak, ternyata masih ada smoke bomb. Dan langsung dibalas ke 2 orang. Dua orang dari RRQ pun langsung menghilang dengan cepat setelah mereka tadi juga mendapatkan satu orang dari Aura Fire. Tapi di bagian tengah, ini Shadow Kill-nya berhasil mendapatkan ke arah Parsha. Dan Parsha pun baru aja mendapatkan blue buff. Tapi untuk 2 menit ke depan sudah dipastikan tidak ada lagi blue buff untuk Parsha. Benar sekali. Dan R7 sudah level 3. Belum mendapatkan concentration-nya. Purify di pop up gitu aja. Tidak mau tershutdown lagi dari Raptopen. Replay by Axe, Pak. Iya, ini dah replay by Axe, dan juga tadi ada pergerakan dari Hellcat yang langsung maju ke depan itu ya. Berhasil mendapatkan satu orang, dan apalah daya di saat langsung ada bonus dari Kyle yang langsung keluar, semuanya ke slow. Sebuah timing yang sangat-sangat baik sekali, tapi untuk sekarang Natalianya mendapatkan sebuah hukuman. Hilang sudah. Wadaw, hilang Natalinya untuk kali ini. Tapi Albert masih bergerak bebas. Ada Hellcat juga yang udah langsung masuk ke bagian tengah. Tapi di bagian atas Uranusnya harus balik sejauh ini. Tadi bagian bawah ada Nagekol langsung dikeluarkan aja. Gak kena stunnya lagi, gak ada silence lagi. Dan tampaknya Whiskey-nya yang sekarat. Dibalikin keadaannya, malah double kill. Albert yang mencoba menggocek. Dan ini malah menjadi bencana. Kalau kata Ranger pas, ini bencana. 3 orang tumbang begitu saja, Walai. What? Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, di mana mereka tadi melakukan inisiasi, tapi malah mereka yang hilang mendadak. 3 orang dan sekarang 4 orang hilang sudah. Akankah Aura kembali di game yang kedua? Karena untuk track record dari Aura di MPL Season 6, mereka selalu kuat di saat mereka berada di game yang kedua. Oke.
Oke, kalau begitu Keira masuk lagi KL-nya, ultimate-nya langsung pop up tapi belum mendapatkan siapapun. Ya, kedudukan sementara. Harus berhati-hati ya Rarki. Tidak boleh melakukan kesalahan ganking lagi yang akan berakibat sangat fatal. 3 orang hilang dalam sekejap plus 1 dari Kufranya tadi. Iya, langsung ditancepin aja ke dinding dan sekarang Finn-nya masih bergerak sendirian, belum ada pergerakan dari anak-anak Aura yang begitu terlihat dengan jelas berubah menjadi burung, tapi untuk Tyrant Revenge-nya nggak sampai nabrak ke arah Tamus. Oke, mau dapetin buff terlebih dahulu dari Van Strong-nya. Dari Right Strike digunakan one more hit. Dapatkan juga buff yang aman. Kyle-nya yang sangat amat mengganggu. Melihat Kyle tuh jadi kangen Darkness sejujurnya. Iya, tapi sekarang udah langsung memberikan sebuah garukan ke bagian depan, akan Uranus bisa kabur, masih bisa bertahan di bagian tengah, udah level 8 untuk Albertnya. Jet Kundo dikeluarkan, Tyrant Revenge kali ini, Bouncing Ball harus mundur karena udah ditabrak oleh burung api yang melayang bebas ada di ujung sana. Lagi-lagi tombaknya dari seorang Moskov nempel terus ke tembok, kali ini sangat mengganggu Buff Dragon karena seorang Finn-nya. Van Strong ya terkena stun kah? Belum, ternyata masih bisa Bouncing Ball, terkena stun kali ini. Nggak terkena. Untuk Feather Eye Strike-nya masih di ujung bola-bola lucu dari seorang Finn. Iya, masih bisa menjadi bola-bola gemas yang tercipta. Tapi sejauh ini memberikan sebuah phantom shuriken ke bagian depan dengan Quench Shadow-nya. Kyle masih bersembunyi. Hati-hati untuk Albert. Dan sekarang langsung terjadi sebuah garukan, akan gak bisa bertahan. Ada tombak juga di bagian belakang. Sakit banget, tapi Shadow Killer sempat dikeluarkan. Tapi Hayabusanya gak sempat untuk selamat. Dan bahkan satu hit terakhir masih bisa digocek. Ini benar-benar penculikan yang dilakukan oleh Natalia sangat amat mengganggu. Bahkan reptasisnya belum jadi aja, itu sangat mengganggu banget. Dia juga punya execute ya, benar-benar bisa untuk nge-secure atau langsung nge-harass yang dia ganking. Sedangkan dari item-itemnya sama-sama mau bikin Blood of Despair dari Hayabusa dan juga Hellcard-nya dalam kondisi kalah. Ini benar-benar butuh waktu yang cukup lama juga. Dalam kondisi tertekan, farmingannya juga akan sedikit terhambat ya, agak sedikit sulit untuk kedua core ini bisa dibilang ya. Cuma kalau di early game kita nggak tahu. Ini di early benar-benar agak sedikit sulit untuk kedua assassin ini dapetin farmingan. Oke, dan ada Windtalker yang diambil oleh Hai kali yang masih menggunakan Moskovnya. Blue buff dan dimiliki oleh Albert. Tapi di depan sana udah level 10 untuk Hai dan attack speednya udah terlihat kenceng banget. Dimana dia barusan mendapatkan satu Little Wonder yang begitu cepatnya langsung menghilang. Uranus ada di bagian bawah. Ada Tamus dan Natalia bersama-sama juga. Attack speednya Pak kenceng bos. Nah, Kyle juga udah perlahan untuk langsung gabung lagi bersama rekan-rekannya di bagian tengah. Masih standby aja. Lalu ada Albert. Tapi untuk pinnya Tyrant Revenge udah di-charge langsung, tapi langsung dilompatin Kedengeran begitu aja ya. Harusnya kedengeran di situ Iya. untuk suara skillnya dari Tyrant Revenge-nya. Dan ditebak saja sama cowoknya langsung terkena Jet Kundo. Dan Turtle ya sudah mulai dicolek. Ada Retribution dan Tyrant Revenge diamankan dengan mudah oleh seorang Albert-nya yang belum mengambil buff merah. Ada Chow, hati-hati. Walaupun bisa terkena silence dari Whiskey-nya. Sekarang tempo permainannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dalam hitungan ketiga, tempo akan semakin lambat. 1, 2, 3. Dan dalam hitungan 3 juga Cornel akan langsung terjadi 1, 2, 3. Tapi ternyata di sini ada pertempuran yang terjadi. Udah ada finalizer yang dikeluarkan. Hayabusanya down, Kufranya down. 2 menghilang dari hierarki Hoshi. Ini akan menjadi kesempatan untuk anak-anak Aura bisa membabat habis pertahanan dari hierarki. Digaruk langsung, Lemon menghilang. Belum sempat masuk ke dalam air yang ada di knockdown. Belum bisa sempat masuk ke dalam tanah. Dia harus menghilang. Oh my god. Lihat itu attack speednya. Udah mulai cepat dari seorang high-nya. Nge-push turret dengan cukup mudah. Di bawah menit 8. Dan akan terbuka juga untuk di arah tengahnya. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati ketika pergerakan dari Aura Fire masuk. Ada Chow, ada Van Strong dengan menggunakan Parsia-nya juga mengerikan. Wow, Finn-nya dapetin seorang Van Strong tapi masih ada Purify, masih bisa kabur ke arah belakang. Finn-nya justru masuk Terrencia, terkena 3, sangat bagus. Ada Whiskey, terkena Silence, dan langsung dijaga begitu saja. Double kill dari seorang Whiskey, Icul. Wow, sebuah combo yang sangat
sangat baik. Walaupun Finn harus mengorbankan dirinya di tengah-tengah kerumunan player Aura Fire Tyrant Rage-nya bisa connect ke arah 3 atau 4 player yang ada di rerumputan loh itu tadi. Buset. Sangat baik walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Iya. Tapi itu adalah salah satu titik balik walaupun hanya sedikit dan replay by Axe. Kita akan langsung melihat dengan damage yang dikeluarkan dari Dragon yang terkena silence dari Natalia, Terran Rage terkena 3. Pak. Panstrongnya di atas tadi dia pakai Purify juga bisa kabur. Ini juga pas banget di mana Injul ataupun Wishing tadi langsung datang dan membabat habis 2 orang dan salah satunya adalah Haik yaitu Moskov. 1 core utama dari Aura Fire memberikan nafas lagi terhadap RRQ Hoshi. Eta. Dwarf Dragon kah? Nggak ternyata. Masih cooldown. Masih belum ada ultimate-nya. Menunggu di arah rumputan. Ada tanda seru, bukan tanda tanya. Dari seorang Hael. Oh, terasa kombonya masuk juga dari seorang Finn-nya. Tapi kita lihat cara damage yang terlalu besar yang diberikan oleh pemain RRQ-nya. Finn sekarang, tapi masih bisa kabur ternyata dari Moskov yang ngebeli ke arah belakang. Semuanya cabut dan hanya ada 1 orang Von Strong-nya. Walaupun tadi hampir aja beberapa detik lagi dari Purify-nya ada, tapi nggak berhasil cuy. Combo dari Lemon yang langsung masuk semuanya tadi. Masuk banget. Sebuah penculikan di depan umum terang-terangan menghilang sudah di arah Panstrongnya. Ini benar-benar dari RRQ perlahan tapi pasti merubah keadaan dan apabila nanti Aura Fire tertekan sampai ke dalam atau mungkin ke karetnya akan menjadi sebuah kerugian karena mereka memiliki Natali dan harus hilang di dalam rumputan. Tapi sekarang masih mau maju ke bagian depan Indonesia. Connect lagi. Moskownya langsung down dan Natalinya juga kali ini langsung menyusul begitu aja. 2 udah hilang dari Aura Fire. Oke, masih berlanjut seperti pertempuran dan ternyata Ya kena, masih bisa kabur ke arah belakang. Tidak ada Purify tapi dalam 80 detik ke depan kiranya sekarat. Masih ada Albert juga, Poseidon belum dikeluarkan tapi milih untuk mendapatkan turret di arah tengahnya terlebih dahulu. Fokus mereka objektif. Poseidonnya nggak nempel tapi dapat ternyata sana Shadow Kill. Kiranya sekarat dan mengincar karena Van Strongnya. Van Strong masih bisa menjadi burung papulung. Burung fairy dan masih bisa cabut ke arah belakang. Ini berbahaya. Ini bisa menjadi mimpi buruk kalau kata Ahmed Ansel dari Aura Fire. Kalau mereka melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, Tyrant Revenge mau dikeluarkan ke enggak ternyata dapetin lubangnya aja. iya. Kalau sampai nanti mereka emang diperkecil lagi area pertahanan yang makan sulit banget adalah Natali karena Natali belum butuh rerumputan untuk bisa membantu ataupun mensupport timnya. Kalau sampai mereka dikurung, Natali bisa dibilang agak video dan sekarang hilang. Terkena stun walaupun ada smoke bomb yang dikeluarkan oleh Natalia, tapi tiba-tiba ada Lemon yang langsung memberikan air diceprotin air si Natalianya. Hilang walai. Air yang dicampur merica pastinya karena pedes banget. Tapi untuk A7 dia melakukan rotasi lagi perlahan gabung bersama rekannya mau pindah kah? Mau jalan ke bawah. Iya dia langsung melakukan Nunggu rotasi Lord lagi ke kayaknya. bagian bawah. 10 detik lagi. Jadi warna kuning. Jadi warna kuning 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia Lordnya udah di enhance, udah berwarna kuning, atributnya sudah semakin bertambah. Tapi Lemon di bagian tengah masih pede sendirian ada di bagian atas. Finn hanya melihat aja dari kejauhan beberapa player dari Aura Fire. Yes. R7-nya setelah farming di arah atas sudah cukup berani untuk menjadi front line di arah depan. Ada Helmcar, ada Hayabusa yang sudah mulai jalan-jalan. Phoenix-nya masih ada Retribution ditarik begitu saja. Benaris lagi yang tidak terkena. Dan Serafin ada Off Dragon dikeluarkan. Tapi lihat, tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Terrace-nya. Dari Serafin dia juga langsung mengincar karena belakang terkesan lagi kombonya. Symbolial skill dilakukan dari sang raja. Menghilangkan 3, bahkan 4 pasang one more hit masih bisa survive. Oh my god, walai. Dan Natalianya juga keluar untuk menuju kematian dirinya sendiri. Gila, 4 orang dari Aura Fire harus hilang semuanya dalam sekejap mulai. Apa yang terjadi dengan Aura Fire? Mereka sementara ini kehilangan arah. 4 orang menghilang begitu cepat dan terakhir Natali. Apa yang dilakukan oleh Natali? Mungkin dia ingin melakukan sebuah penculikan, tapi malah dia hanya mengantar nyawa.
menghilang begitu cepat, mengakibatkan Aura semakin tertekan. Ini dia yang udah gue bilang tadi, kalau sampai Aura ditekan habis-habisan sampai ke inhibitor turretnya, Natali nggak bisa keluar, Natali nggak bisa menghilang, akan menghilang job desk utama dari Natali masuk ke dalam rumputan dan juga nge-silent tim-tim lawan Masih bisa yang ada di hilang pakai depannya. ulti sebenarnya. Iya, pakai ulti doang lagi Pakai kan ulti doang, dia. ya. Dan ini replaynya, walaupun tadi Moskova sudah nge-pop up Win of Nature-nya, tapi ternyata masih ada stun yang dilakukan oleh seorang Lemonnya. Dan di sini komit banget Kyle nih pengen dapetin Albert, apapun terjadi dia incer Albertnya. Walaupun harus menukar nyawanya, tapi itu adalah salah satu poin penting juga untuk Albert yang nggak bisa lewat lagi di sini. Kombonya udah mulai sekali lagi, Chow-nya akan tumbang sia-sia di sana sendirian. Dan kiranya masih cukup tebal malah seorang Finn-nya. Natalianya masih jalan-jalan mencari pergerakan dari Whiskey yang berhasil untuk recall. Gak berhasil ditemukan oleh Natalia. Oh my. Ini untuk perbandingan gol juga, padahal Haik bisa dibilang masih memiliki gol tertinggi. Hanya saja mereka memang harus dikalahkan tadi beberapa kali lewat spike-nya dengan combo yang begitu cepat dikeluarkan oleh anak-anak Hoshi. Natali melakukan rotasi, sekarang masuk ke dalam area pertahanan dari Ararki. Tapi untuk sekarang Lordnya udah mulai dicolek-colek, sakit banget. Natali sudah perlahan masuk. Ini dia Finn, langsung aja. Vista, tapi lihat terkena stun oleh Sarah yang akan dapatkan langsung diamankan oleh Sarah Lemon. Mega kill dan langsung ditumbangkan, disemprot air. Dua orang langsung hilang bersama dengan seorang Lord yang terhormat. Oh my god, begitu cepat dia langsung hilang. Untungnya Finn masih bisa didorong ke bagian belakang, di-knock up aja oleh Haik. Sementara itu 3 hero berjaga di area luar. Phoenix, akankah ada satu orang yang bisa dia tendang masuk ke bagian dalam? Sementara itu tersesat. Mentok. Oh my god. Lemonnya terkena cipratan dari tumbak Moskow, berjejer 3 orang. Oke, katanya. Oke, Oh my. mentok langsung ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa yang emang bener-bener gak bisa kemana-mana lagi tadi Lemonnya ya. Ya ampun. Tapi untuk sekarang R7-nya mengambil Ice Queen One. Oke, ada satu tarian piring dari R7 yang bisa membuat slow beberapa player yang ada di depannya. Lord. Ya, pelan-pelan Whiskey-nya langsung. Tidak ada yang sudah dikeluarkan tadi ke arah rumputan. Dan kali ini Lordnya mungkin akan sedikit sia-sia karena masih bisa untuk di-defend. Langsung dikeluarkan Wave Dragon-nya ke arah seorang Finn-nya. Tidak ada yang bisa untuk membuka lagi. Dan di arah bawahnya hanya sekarat turretnya dan nggak bisa untuk dihajar. Masih bisa untuk ditahan sekarang. Aura Fire walaupun sudah disembur air oleh Lemon, masih cukup membara apinya Walai. Itu dia masalahnya, Iya. Pak. Ya ampun. Lagi dan lagi Aura semakin sedikit taretnya. Lemon berhasil menculik satu orang Phoenix ya. Immortality-nya pecah. Dan Lemon yang kembali lagi cabut dan masih ada pasifnya. Darahnya balik lagi. Walalalalai. Benar sekali, ada job desk lagi nganter air kan seperti ke tempat yang lain itu tadi ya. Tapi untuk sekarang R7 maju ke bagian depan. Keira terlihat begitu saja harus mundur belum belakang, siap-siap untuk langsung menggaruk. Akankah robot satu ini bisa malfunction dan langsung bisa dikirim menuju ke base-nya? Ada empat orang. Di silence. Hilang. Dan langsung aja begitu saja. Ada Temple untuk membantu saja Whiskey-nya. Belum Shadow Rush. Menunggu momen yang tepat. Dan langsung di Shadow Rush. Dan kena silence. Dan langsung ada deadly voice trigger-nya. Pastroknya Purify langsung di pop up biar Shadow-nya gak masuk. Dan langsung disab gitu saja. Dan Dragon yang mengarah seorang Lemon. Lemon yang masih ada ulti. Masih langsung maju ke depan. Dari seorang Finn yang sangat amat cantik. Dan langsung bisa langsung masuk. Kita sini juga langsung bilang itu saja. Pastrok yang tidak ada DPS dari Parsyanya. Tapi dari Moskownya masih bisa beli ke arah belakang. Dan masih bisa mendefend. Belum bisa dipush begitu saja Walai. Belum bisa dipush dengan begitu saja. Dan ada satu momen Tyrant Rage lagi tadi langsung nongol dengan begitu indahnya. Permainan dari kedua tim di match kita yang kedua. Udah kehilangan 2 player. Akankah untuk RRQ Osi memaksakan keadaan, memaksakan biar bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire jauh lebih dalam lagi. Ini benar-benar tugas Natalia yang sangat luar biasa untuk memotong tadi di arah bawahnya. Sehingga tidak ada minion di arah bawah yang bisa untuk nge-push langsung. Tuh Hellguard-nya masuk begitu saja. Dan tuh di arah atasnya juga harus dihilangkan begitu saja. Di arah tengahnya sudah mulai masuk.
minion wave-nya. Bahkan di arah bawahnya juga, tapi sini dari seorang R7 nih yang menebeng di Argo Turen juga Whiskey-nya fokus di arah bawah, tidak terkesan. Masih ada Fire Strike, cukup jauh dari tangan seorang Finn ya, Kufra-nya belum ada Terran Rage, mortalnya pecah. Halo, apa? Nah, Pecah, coba untuk diajar lagi dari R7 di sana. Ini ya, Terran Rage, Terran satu, tembakan hilang itu saja dan langsung fokus tadi di Anarchiosis. Sang Raja berhasil memadamkan api dari seorang Aura Fire. Luar biasa, 2-0. 2-0 untuk RRQ.